Sesuai video saya di part 1, ini adalah contoh registrasi sementara yang diterbitkan oleh dealer. Tentu ini kertas asli dari State of Colorado. Mereka bisa masukkan tanggal, terus ada kayak nomor seri. Sebelum Anda bisa keluar dari lot atau dari dealer, Anda harus dapatkan ini ditempel di kaca belakang sisi dalam supaya Anda boleh bawa mobil ini dengan legal. Nah, sampai tahun 2014 ternyata masih sama. Saya nggak tahu, mungkin 2015 ya, itu dimulai menggunakan yang kertas dibungkus oleh plastik, terus ada ringnya di sini, bisa dipasang di posisi plat nomor yang sebenarnya. Yang saya mau bagi di sini adalah bukan proses sih, pencarian harga atau pencarian inventory untuk mobil baru. Dalam hal ini saya ambil contoh BMW. Um, ini mobil yang saya inginkan juga, cuma belum saatnya aja. Mudah-mudahan nanti tercapai. Um, saya masuk ke website BMW USA. Di sini Anda bisa masukkan kode pos atau zip code. Tujuannya apa? Ya kita mau cari mobil dari lokasi yang sedekat mungkin ya, untuk servis mudah, lalu untuk beli, proses bolak-baliknya juga mudah. Saya cari, nah ini termasuk dealer BMW yang cukup besar di sini, namanya Xiom BMW. Saya sudah buka juga websitenya. Mari kita ke sana. Nah ya, ya, ini website utamanya. Oh ya, hari Senin besok nih Memorial Day, Hari Pahlawan mungkin ya sini di Indonesia ya. Dia ada offer, ada promo. Coba kita lihat sebentar, kita tengok sebentar. Oops. View offers. Ya, ada promo untuk seri ini, Anda dapat cashback lah istilahnya ya, 2.500. Lalu kalau ngutang 3 bulan pertama nggak usah bayar. Lalu servis gratis untuk 3 tahun atau 36.000 miles. Atau di sini untuk yang bekas juga sama, sampai 90 hari tidak perlu dibayar. Beberapa merek bahkan karena COVID ya, mereka bisa sampai kasih bebas pembayaran itu sampai 6 bulan atau 180 hari. Jadi Anda beli mobil sekarang, 6 bulan ke depan nggak usah bayar. Bulan ke-7 baru bayar. Cuma ya pasti banyak fine print ya kan, di sini ada disclaimer-nya ya. Saya nggak mau lari ke sana, tapi yang saya mau bagi di sini adalah ini. Oke. So, ini sekarang saya mau coba lihat X5. Ini mobil idaman saya juga, X7 juga, tapi terlalu besar. Yang 5 aja kita lihat. Kita lihat inventory-nya mereka, stoknya mereka. Nah, ambil yang pertama aja nih. Oh, itu bukan. Saya ambil model X5. Mereka punya stok 45 biji. Ini segini banyak mobil yang ada di lot mereka nih sekarang, yang ready. Contoh ini X5 X-Drive 40i, ini kalau nggak salah 3000 cc. Ya fancy lah ya, bisa diputar, bisa lihat fotonya, bisa lihat dalamnya. Ini fotonya, ini foto real mobil yang dia pajang untuk tipe ini. Kalau masih ingat VIN number yang saya bahas kemarin, nah ini VIN numbernya mobil ini. Nggak semua dealer begini, tapi kebanyakan di Amerika gitu. Dia foto dalamnya semua, terutama yang bekas ya. Dia mau tunjukkan bagian mana yang rusak atau cacat, lalu speedometernya berapa, kayak gini kan. Masih 8 miles nih, benar-benar masih baru. Nah, detail semua sama lah ya. Kemana-mana kita lihat pasti rinciannya banyak. Nah, dari VIN number ini, saya bisa Google. Masukin gini, keluar semua. JD Power. Kalau kita klik, dia kasih tahu. Mobil ini, ya ini ada diskrepensi harga ya. Saya nggak tahu, mungkin karena paketnya yang dijual. Dia kasih tahu, ini untuk review lah. Harganya bagus, fiturnya begini, dan seterusnya, ratingnya sekian. Terus dijual di mana. Kalau kita balik, masuk lagi ke website lain. Nah, ini si Xiom sendiri ya. Lalu ada namanya TrueCar. Ini sama portal untuk jual beli mobil. Ada Motorcar. Dan ini mobil baru. Informasi kurang banyak sebenarnya. Kalau mobil bekas itu lebih banyak lagi detailnya. Nah, satu lagi yang kemarin saya bahas itu mengenai invoice price. Itu apa sih sebenarnya? Di sini tuh ada satu portal namanya Kelley Blue Book.
ini termasuk portal untuk otomotif yang cukup terpercaya. Walaupun dealer banyak bilang, oh harganya mereka mah itu mah rata-rata tidak sesuai. Ya wajar lah ya. Kita sebagai pembeli mau yang murah, kita pakai patokan harga KBB, sementara dealer kalau bisa jual harga setinggi-tinggi mungkin, selalu ada kontradiksinya. Kita bilang A, dealer bilang B gitu. Selalu begitu kan. Nah, KBB ini selain review, ada mobil seperti biasa lah ya, portal-portal review mobil di Indonesia, dia juga bisa dipakai untuk mengestimasi harga mobil baru dan bekas. Kalau bekas ini agak susah karena kan ada pilihan ya. Nanti tingkat kerusakannya dalam arti misalnya baretnya apa itu kan semuanya kan variabel ya, nggak bisa fix. Kalau baru jelas, harga mobil baru kemana aja harusnya sama kalau memang paketnya sama, tahunnya sama. Nah, saya ambil contoh di sini untuk BMW yang kita mau lihat. Ini ada semua merek, hampir semua merek. Saya masukkan yang X5, kategori SUV, lalu X5 mana? Nah, ini dia tahun 2020. Tahun 2020 kita build and price. Nah, mobil yang kita lihat di sini itu adalah xDrive 40i. Dia tuh ada package-nya, ada banyak macam-macam. Tadi saya udah lihat itu ini yang xDrive 3000 cc. Package yang dia sertakan itu adalah yang ini, convenient package. Ada keterangannya apa aja sini. Banyak sekali paketnya nih. Ada yang driving assistance, ada yang leather seat dan seterusnya dan seterusnya. Lalu setelah udah opsinya semua sesuai, lalu dengan option-optionnya, ini yang cukup basic mobilnya ya. Saya scroll ke bawah, kita mau lihat fair purchase price. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, menurut KBB, untuk sekitar sini, tadi kan 80112, itu zip code saya, tapi dealernya di 80120. Ini ratingnya cukup bagus. Nah, ini yang orang biasa perhatikan di sini. Jadi, menurut KBB, MSRP-nya sekitar segini. Walaupun pada di websitenya Xiaomi ini 64145. Ya, ada diskrepansi lah. $1.000-2.000 masih masuk akal lah ya, kecil. Nah, invoice price-nya itu yang pernah saya bahas di part 1 itu adalah 59375. Artinya ini adalah yang dibayar oleh dealer. Dan menurut KBB juga yang wajar itu range-nya berapa? Antara 56 sampai 61. Ya, biasa mereka ambil tengah lah, 58. Kok bisa ya? Mereka beli 59, kita bayar katakanlah 56 lah. Berarti dia rugi dong $3.000. Sebenarnya enggak. Ini kan semua data yang keluar di publik. Perkara mereka bayar ke BMW-nya berapa, kalaupun kertas invoice-nya dikeluarin, belum tentu mereka bayarnya segini. Karena ada dibahas juga di part 1 kan, tergantung target penjualan, tergantung bonus yang mereka dapatkan, harga ini bisa turun. Bisa jadi kalau mereka jual 56202, itu modal sebenarnya ya, bisa aja misalnya 54.000 gitu loh. Bisa, itu kan something yang kita nggak bisa lihat. Itu hanya dealer yang tahu. Nah, jadi ini cuma sebagai patokan aja. Kalau mau lebih eksak, sebenarnya kita harus serius lagi ngelihat package-nya, tahun produksi. Tahun udah jelas 2020 lah ya. Saya ada bahas juga kalau itu mobil walaupun 2020, ini kan sekarang udah bulan Mei nih. Kalau mobil itu adanya sejak Januari sama yang baru masuk seminggu yang lalu, itu kan bisa beda saya bilang kan. Mereka mau lepas yang Januari dulu gitu. Walaupun baru, walaupun tahunnya sama 2020. Jadi itu semua banyak variabelnya. Ini cuma sebagai patokan aja. Kita bisa bilang ke dealer, oh mereka bisa lihat dulu, ya kan data publik, semua orang bisa masuk. Saya nggak tahu dari Indonesia, mestinya Anda bisa coba masuk kalau iseng lihat-lihat di sini, gitu ya. Nah, ini sebagai patokan aja. Jadi kira-kira yang menurut KBB dan mereka tuh kadang ngumpulin data dari jumlah orang yang beli di sekitar sini. Itu semua kan datanya ada itu, data publik. Jadi Anda bisa lihat, kita bisa negonya berdasarkan ini atau bahkan lebih rendah. Lalu ini ingat, harga ini belum termasuk pajak. Oke, sekarang saya ambil contoh ya. Misalnya kita ambil 58685 yang paling gampang deh. Tes di tempat saya adalah 0,675. Cara ngitung gampangnya begini. Langsung kali 1, nah 62.646. Kalau kita rupiahkan, kan gitu tuh. Pengen tahu kan? Kalau ini kita rupiahkan. Nah,
927.500.000. Misalnya biaya untuk delivery, kan ada kan delivery, handling segala macam, buletin lah 1 miliar aja deh yang gampang ya. Itu harga di sini nih. On the road bawa pulang. Saya buka BMW Indonesia, nggak usah pusing dia punya option seri atau apa, sama-sama X5, sama-sama xDrive 4.0. Kalau kita lihat off the road-nya 1,5, on the road-nya 1,7. Anggap aja ini optionnya sama. Taruh aja nggak ada option lah. Misalnya lebih murah sedikit. Misalnya 100 juta aja. Masih 1,6 M. Dari sini kita bisa lihat mahalnya mobil di Indonesia. Untuk mobil yang di sini 1 miliar, di Indonesia 1,6. Berarti di Indonesia kira-kira 1,5 kali lebih mahal. Nah, dari sini juga Anda bisa bayangkan, dengan duit segini, mungkin di Indonesia dapat hanya BMW seri 3 kali ya. Coba kita lihat seri 3 ya. Oh ini seri M, kok M semua? Mana BMW seri 3? Model, ini dia, seri 3 yang sedan ya. Kita lihat yang ini bahkan tahun 2019 nih. BMW seri 3, kok nggak ada harganya? Ya, kalian bisa lihat sendiri dah. Oh, ini nih. Price list. Nah, loh, baliknya ke sini. Oh, di atas. Oke. So, ya, kira-kira bisa ketahuan ya. Jadi, di sini dapatnya X5, di Indonesia Anda dapatnya seri 3 yang sedan. Begitu komparasinya. Lalu, satu lagi yang saya mau kasih lihat adalah mengenai ini. Kemarin saya ada bahas mengenai Carfax ya. Intinya ini adalah portal untuk ngumpulin data histori mobil. Jadi, biasanya orang pakai ini untuk mobil bekas. Tujuannya apa? Kita mau tahu histori dari mobil tersebut. Saya ambil contoh mobil yang barusan BMW X5 ini. Si X5 ini kan ini VIN number-nya nih ya. Kalau saya masukkan ke sini, dia bilang dia punya 2 history record, 2020 BMW VIN ini harganya rentang segini-segini. Nah, kalau bayar 39 40 dolar. Kalau good deal 3 mobil, kalau yang best deal 6 mobil, jatuhnya lebih murah. Yang saya pernah bahas juga di video, kalau mau beli mobil kita kebanyakan ngumpulin data dari sini. Walaupun tidak selalu akurat ya, saya udah bahas itu, tapi kita paling nggak punya acuan. Saya nggak mau bayar tentunya. Di sini dijelaskan apa aja yang diinformasikan, kita buka sampel reportnya. Nah, ini contohnya. Jadi, mobil dia kasih contoh Acura MDX tahun 2008, pernah kecelakaan, pemilik sebelumnya ada 3, ini history servisnya, ini mobil sendiri pribadi, terakhir dimiliki di State of Illinois, Chicago itu di Illinois, dan terakhir 116.000 miles. Harganya 39 kalau kita mau tarik report ini. Nah, dia kasih tahu nih, dibeli tahun sekian, pembeli 1, 8 tahun kemudian pindah pemilik 2, 3 tahun kemudian pemilik ketiga. Berapa milesnya kira-kira bisa dilihat. Pindah dari, ini informasi kota nggak ada ya, state-nya masih sama. Lalu dia tulis, salvage apa enggak. Jadi bukannya itu mobil yang udah rusak banget, yang kerusakannya udah 3/4 lebih. Nah, itu biasa namanya title-nya. Title itu adalah BPKB ya. Di sini selembar kertas. Itu kalau salvage itu susah jualnya. Nah, ini informasi tambahan. Pemilik 1 pernah kecelakaan, kedua nggak pernah, ketiga nggak pernah. Warantinya sudah tidak berlaku. Nah, di sini Anda bisa lihat. Tahun 2007, kalau Amerika bulan dulu ya, 12 September, posisi milesnya masih 12, itu dijual oleh dealer ini di pre-delivery inspection. Lalu dijual 10 hari kemudian. Jadi ini mungkin baru datang dari Acura, 10 hari kemudian mulai dijual, taruh di showroom floor. Terus dibersihkan. Berarti ini 4 hari ada yang beli nih. Nah, diambilnya itu tanggal 8 bulan 10. Berarti rentangnya cuma 7 miles. Udah nih yang beli nih si orang pertama. Lalu tanggal hari yang sama juga didaftarkan di DMV atau Samsat. Tanggal 26
title-nya dikeluarin, BPKB-nya dikeluarin. Oke. Lalu 6 bulan kemudian, milesnya udah 5.900, dia service di Pohanka Acura, kotanya namanya Chantilly, Virginia. Nah, ngapain nih dia nih? Inspection, oil change, dan seterusnya. Ban diputar, dicuci. 13.000 service juga. Sayangnya nih informasinya nggak ditulis. Biasanya ditulis, tapi dari sini kita kira-kira bisa tahu lah ya, ini service 15.000 lah ya. Lalu bulan 3 tahun berikutnya, miles sekian dia ngapain. Historinya terus ke bawah sampai ke bawah, bahkan kondisi kecelakaan pun dia tulis front. Nah, kalau Anda masuk ke asuransinya, ya kita nggak bisa akses ya pemiliknya, itu ada fotonya. Jadi dikasih lihat dari asuransi ini klaimnya, kerusakannya ini, habisnya berapa, semua detailnya ada. Ini semua sampai posisi terakhir di pemilik ketiga. Di 116.000 miles itu dimiliki oleh orang yang ketiga. Nah, jadi Carfax ini gunanya ini. Nah, saya tahu ada satu portal lagi, cuma saya lupa apa namanya. Jadi ada beberapa portal itu yang ngumpulin data. Bisa aja di A ada 10, di B ada 9. Tapi kekurangan satu nggak berarti lebih sedikit informasi. Jadi ada informasi yang tidak dicatat di A, tapi dicatat di B. Nah, ini sekilas mengenai Carfax. Nah, ini biasanya kalau kita beli mobil bekas, kalau baru jarangnya bekas, dealer keluarin report ini. Jadi kita minta sama mereka. Dia keluarin di sana. Saya kasih contoh car title Colorado. Contoh dari car title itu BPKB ya. Nah, kira-kira kayak gini nih. Sederhana, cuma kertas. Ups, ini kalau saya save image as, saya taruh di download aja. Ini saya buka. Nah, kayak gini. Jadi selembar kertas. Lalu kalau hilang gimana? Aduh, di sini sih gampang banget lah, nggak kayak di Indonesia ya, bertele-tele ya. Tinggal datang ke DMV, reprint orang, selesai. Asal kita punya surat ya, mungkin ada surat lapor polisi ini hilang atau apa. Dan ini di belakangnya itu ada bagian-bagian pemilik 1 tahun berapa, pemilik 2 tahun berapa, pemilik 3 tahun berapa. Jadi kalau saya jual langsung ke pembeli, nggak perlu pusing-pusing, saya tinggal kasih kertas ini di belakang, saya bilang ini kilometer odometer sekian, saya jual ke pemilik B, tanda tangan, selesai. Nanti orang ini bawa surat ini ke DMV untuk diproses, balik nama ke atas nama dia. Lalu satu lagi yang saya mau tambahkan, di sini nggak ada yang namanya STNK. Kalau Indonesia kan ada tuh yang lebar tuh, orang bisa taruh dalam plastik ya. Makanya gantungan kunci di Indonesia tuh kan ada dompetnya tebel-tebel, sini nggak ada. Jadi orang-orang di sini tuh bawa cuma satu lembar apa registration, satu di print kertas, robek hilang ya tinggal print lagi gitu loh, gampang. Sama asuransi, asuransi juga sama, ada mobile app-nya, ada juga kertas yang kita print gitu loh. Jadi itu semua di sini dibikin simple. Kita di sini nggak pernah takut dalam tanda kutip kalau kehilangan bahkan sertifikat rumah. Tinggal datang ke kantor apa ya, county itu mungkin kecamatan gitu ya. Lapor, cetak ulang. Gampang. Bahkan semua disimpan dalam bentuk PDF, elektronik semua. Oke, so kira-kira begitu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.